Halo semuanya, aku Atis Fajriza, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakalan bahas soal-soal tes karakteristik pribadi part 2 yang pastinya persis dengan soal aslinya. Jadi sebelum mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Atis Fajriza dan bisa cpns.com. Oke guys, jadi untuk tema tes karakteristik pribadi yang terbaru ya, ini tahun 2023. Untuk kisi-kisinya itu ada 6, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Guys, buat kalian yang lagi nyari ya bimbel persiapan SKD CPNS 2023, langsung aja ke websitenya bisa cpns.com. Kalian bisa daftar ke kelas VVIP batch 4 ya. Di sini fiturnya tuh udah lengkap kali. Ada kelas interaktif dan eksklusif SKD itu sebanyak 21 sesi, kemudian pakai tryout, rekaman Zoom tiap sesi, materi terupdate dan juga akses penuh selama 1 tahun. Dan yang lebih kerennya lagi, kita bisa diskusi langsung bersama mentor-mentor yang pastinya keren dan kece-kece ya. Kemudian adanya video pembelajaran dan juga adanya mini quiz setiap harinya. Kalian bisa menggunakan kode voucher, bisa promo dan juga kalian bisa dapetin potongan harga sebanyak Rp20.000 jika menggunakan kode voucher Atis bisa 56 ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu ke bimbel VVIP batch 4 di bisacpns.com. Langsung aja kita mulai untuk soal yang pertama. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 5 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di instansi Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak untuk menjadi karyawan terbaik, maka pimpinan memberikan tugas kepada kelima kandidat. Akan tetapi, tugas yang diberikan atasan belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Bagaimana kamu mengatasinya? Oke, jadi sesuai dengan yang pernah kita bahas ya, untuk menentukan soal tes karakteristik pribadi ini, kita harus pilih nih subjek, masalah, dan juga indikatornya. Nah, untuk subjeknya, di sini kita sebagai karyawan, kemudian untuk masalahnya ataupun tantangannya itu adalah uh, untuk menjadi karyawan terbaik, pimpinan ini memberikan tugas ya kepada kelima kandidat. Dan tugas yang diberikan atasan itu belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri soalnya, indikatornya itu adalah profesionalisme. Ya, profesionalisme aku tulis di sini. Jadi untuk detailnya itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi yang terbaik ya teman-teman. Oke, jadi kita lihat aja jawaban yang A. Bekerja sama dengan 4 kandidat yang lain untuk saling membantu. Nah, jadi disebutkan di soal ini tuh adalah kompetisi ya teman-teman ya, bukan tugas tim. Jadi untuk bekerja sama dengan 4 kandidat lain ini kurang tepat ya, karena ini bukan tugas kelompok. Yang B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tersebut. Oke, bagus ya. Berarti ini ada usaha dan upaya untuk menyelesaikan dan juga menjadi yang terbaik. Kemudian yang C, membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Oke, ini kita keep juga karena bagus ya, dia ada usaha. Kemudian yang D, mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Nah, ini bagus juga karena ada usaha untuk menyelesaikan tugas ya. Kemudian yang E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini kurang ya teman-teman ya. Jadi, usahakan itu untuk memberikan usaha dulu sendiri, baru nanti kita minta bantuan sama atasan ya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang menunjukkan kita berupaya untuk mencari solusi terhadap tantangan yang di atas itu ada B, C, dan juga D. Oke, jadi teman-teman yang harus diingat, pilih jawaban yang mewakili seluruh jawaban. Aku tulis di bawah, mewakili seluruh jawaban. Oke, kalau kita lihat, yang mewakili seluruh jawaban itu adalah yang B, ya. Karena disebutkan ini
ada berbagai referensi, membaca berbagai referensi. Nah, berbagai referensi ini sudah mewakili buku-buku penunjang, sudah mewakili referensi di Google dan juga jurnal-jurnal online ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. B dapat poin 5, D dapat poin 4, C dapat poin 3, A dapat poin 2, dan E dapat poin 1. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Anda adalah seorang anak pemilik warung. Suatu ketika saat Anda ditugaskan untuk menjaga warung karena ibu Anda sedang keluar kota, ada seorang pembeli yang menanyakan barang yang Anda jual secara mendetail, kemudian setelah 1 jam pelanggan tersebut memutuskan untuk tidak membeli. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini subjeknya itu adalah seorang anak pemilik warung, ya. Kemudian masalahnya itu adalah ada pelanggan ya atau pembeli yang udah tanya secara mendetail tapi memutuskan untuk tidak membeli, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari ciri-ciri soal ini, indikatornya itu adalah pelayanan publik. Oke, kita lihat jawabannya. A. Menanyakan kembali apa yang sebenarnya dicari oleh pelanggan tersebut dan menjelaskan keuntungan yang akan didapat jika membeli barang tersebut. Nah, di sini berarti kita masih usaha ya agar si pelanggan ini dapat terpenuhi kebutuhannya. Kemudian kita ini ada memvalidasi kembali sebenarnya apa sih yang dicari sama pelanggan tersebut dan memberikan ataupun menjelaskan keuntungan yang akan didapat jika pelanggan ini tetap membeli barang tersebut. Oke, kita keep ya. Kemudian yang B, merasa kesal karena 1 jam bukan waktu yang singkat. Nah, merasa kesal ini ada kata-kata negatif ya, sehingga tidak boleh dipilih. Kemudian yang C, menawarkan barang lain yang mungkin cocok dengan selera pelanggan tersebut. Nah, yang C ini terkesan berusaha ya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Namun ini kurang efektif ya teman-teman karena di sini menawarkan barang lain. Nah, untuk barang yang pertama aja si pelanggan ini nanyanya tuh secara mendetail sampai 1 jam. Kalau misalnya kita tawarin barang yang lain, bisa jadi akan menghabiskan waktu lebih banyak lagi untuk menjelaskan barang yang lain tersebut. Sehingga yang C ini juga kurang ya teman-teman. Kemudian yang D tetap berusaha menjelaskan keunggulan produk sampai pelanggan tersebut tetap membelinya. Nah ini bagus tapi kurang juga ya karena si pelanggan ini memutuskan untuk tidak membeli. Kemudian yang E, memintanya untuk belanja di toko yang lain. Nah, ini juga kurang karena menolak pelanggan. Nah, kalau misalnya kita lihat jawaban yang paling tepat itu ada di poin A ya. Poin A itu dapat 5. Kemudian yang C dapat poin 4. Yang D dapat poin 3. Yang B dapat poin 2 dan E dapat poin 1. Soal yang ketiga, Siska seorang tenaga administrasi di sebuah rumah sakit pemerintah di pusat kota Jakarta. Awal tahun ini ia mendapatkan penugasan di salah satu puskesmas di daerah pelosok yang tenaga administrasinya masih terbiasa menggunakan mesin ketik karena keterbatasan fasilitas komputer maupun SDM yang menguasai teknologi. Siska memperhatikan bahwa hal tersebut membuat pasien cukup lama mengantri karena tenaga administrasi hanya 1 orang saja. Sementara pengersipan pun masih dilakukan secara sederhana. Apa yang sebaiknya Siska lakukan? Oke, di sini disebutkan Siska sebagai subjeknya seorang tenaga administrasi. Kemudian masalahnya itu adalah ketika dia dapat tugas di daerah pelosok. Nah, di sini tenaga administrasinya itu masih menggunakan mesin ketik ya, karena keterbatasan fasilitas komputer dan juga SDM yang menguasai teknologi. Nah, ini juga membuat masalah lain nih adanya pasien cukup lama mengantri ya, karena tenaga administrasi cuma 1 orang saja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Siska? Nah, kalau dilihat dari soal ini, indikatornya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi karena masih menggunakan sistem manual. Oke, kita lihat jawabannya. Melaporkan ke rumah sakit agar memberikan fasilitas komputer ke puskesmas tersebut. Oke, ini bagus tapi tidak menjawab seluruh masalah yang ada di soal ya, karena ada SDM, kemudian masih banyak masalah yang lain. Berarti ini masih kurang.
Yang B, melaporkan ke rumah sakit pusat terkait masalah tersebut dan memberikan bantuan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan perangkat komputer untuk keperluan administrasi. Nah, melaporkan ke rumah sakit ini udah betul ya, karena ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Nah, kemudian memberikan bantuan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan perangkat komputer untuk keperluan administrasi. Nah, memberikan pelatihan ini berarti Siskanya yang kasihkan. Tapi di sini disebutkan bahwa komputernya itu belum ada. Jadi, bagaimana cara memberikan pelatihannya ya, tidak disebutkan secara spesifik. Yang C, memposting fenomena unik tersebut ke media sosial ya, sehingga akan mendapat banyak masukan dan perhatian dari publik. Nah, ini kurang efektif ya dan tidak efektif nih. Karena bakalan memicu pertikaian antar netizen ya, teman-teman ya. Oke, yang D, meminta ke rumah sakit pusat agar melaporkan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan agar dicarikan solusinya. Nah, ini boleh tapi tidak menjawab masalah yang SDM. Yang E, melaporkan masalah tersebut ke kantor pusat dan sambil menunggu kebijakan dari kantor pusat, Siska memberikan pelatihan sederhana menggunakan laptop Siska mengenai cara mengoperasikan komputer untuk keperluan administrasi. Nah, ini jawaban yang paling lengkap ya, karena dia udah melaporkan masalah ke kantor pusat, kemudian Siska ini juga berinisiatif untuk memberikan pelatihan sederhana dengan menggunakan laptop Siska ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. E dapat poin 5, ya, B dapat poin 4, kemudian A dapat poin 3, D dapat poin 2, dan C dapat poin 1. Soal yang keempat, Ade adalah seorang apoteker di sebuah rumah sakit swasta. Suatu hari ada pelanggan yang komplain terkait dengan kesalahan pemberian obat karena ada kesamaan nama pasien, yaitu Anissa dengan Anissa. Saat sedang melakukan pelayanan kepada pengunjung yang komplain tersebut, tiba-tiba atasan memanggil Ade untuk segera menghadap ke ruangan. Apa yang harus dilakukan Ade? Nah, di sini Ade tugasnya itu adalah sebagai apoteker, ya. Kemudian masalahnya itu adalah saat ada pelanggan yang komplain, ya, terkait dengan kesalahan pemberian obat, ya teman-teman ya. Tiba-tiba atasan manggil Ade untuk segera menghadap ke ruangan. Apa yang harus dilakukan Ade? Nah, di sini berarti kita dihadapkan pada dilema, yaitu antara memilih instansi ini berarti atasan ya, versus pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan pada dilema antara instansi versus pelayanan masyarakat, kita lihat urgensinya. Lebih urgent yang mana nih antara pelayanan publik atau atasan? Nah, kalau kita lihat di sini untuk pelayanan publik, pelanggannya ini komplain ya, kesalahan pemberian obat sehingga ini harus diselesaikan dengan segera. Nah, kalau yang atasan cuma disebutkan atasan memanggil AD ya untuk segera menghadap ke ruangan. Enggak disebutkan nih masalahnya itu apa, apakah harus segera atau gimana itu kurang dijelaskan. Sehingga kalau kita lihat urgensinya itu lebih ke pelayanan masyarakat ya teman-teman ya. Jadi kita lihat jawaban yang memprioritaskan pelayanan masyarakat dulu. Yang A, segera menghadap atasan dan meminta pengunjung untuk menunggu adik kembali. Nah, ini kurang etis ya, karena kita ini berarti tidak mengutamakan pelayanan publik. Yang B, menyelesaikan pelayanan kepada pengunjung tersebut, kemudian menghadap atasan. Oke, ini bagus ya, berarti kita menyelesaikan pelayanan dulu. Kemudian yang C, menutup pelayanan pada pengunjung tersebut. Nah, ini juga kurang. Yang D, segera menghadap atasan untuk mengetahui urgensi masalah dan kemudian meneruskan pelayanan. Nah, ini juga kurang ya, berarti tidak memprioritaskan pelayanan. Kemudian yang E meminta teman ya untuk meneruskan pelayanan pengunjung saya. Ini juga kurang ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ya, jadi kita selesaikan dulu pelayanan pada pengunjung, baru kita menghadap atasan. Nah, ini bisa diaplikasikan jika case-nya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau misalnya dapat soal yang lain dan urgensinya itu lebih kepada instansi ataupun keperluan atasan, maka pilih yang atasan tersebut ya.
Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. B dapat poin 5, kemudian E dapat poin 4. Soal yang kelima, Della adalah seorang penyuluh. Saat ini ditugaskan atasan untuk dinas keluar kota beberapa minggu. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab dan mengharuskan semua wanita menggunakan hijab. Bagaimana seharusnya Della menyikapi hal tersebut? Oke, di sini subjeknya Della sebagai penyuluh, kemudian masalahnya itu adalah dia itu harus keluar kota, tiba-tiba ternyata di daerah tersebut mayoritas wanitanya itu berhijab dan mengharuskan semua wanita menggunakan hijab. Apa yang harus Della lakukan? Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya, soal ini indikatornya itu adalah sosial budaya, ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pilih jawaban yang menunjukkan bahwasanya kita mampu beradaptasi, ya, terhadap budaya tersebut. Oke, kalau kita lihat yang A, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya di daerah tersebut. Oke, ini bagus. Yang A berarti kita mampu beradaptasi. Oke, jadi teman-teman ya, di soal ini tidak disebutkan apakah hijab tersebut dilarang oleh agama Della atau gimana. Ya, jadi selama tidak disebutkan hal tersebut adalah hal yang terlarang bagi aturan, norma, dan juga agama, maka pilih jawaban yang mampu beradaptasi. Ya. Kemudian yang B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Nah, kalau ada berkesinambungan, sebenarnya yang B ini bagus ya, menunjukkan dia itu beradaptasi. Namun ada kata-kata berkesinambungan ya. Jadi ini mungkin jawaban yang tindak lanjut ya. Oke, yang C ikut memakai hijab walaupun Della tidak terbiasa dan merasa risih. Nah, di sini beradaptasi namun ada kata-kata negatif, ada kata-kata merasa risih ya. Kemudian yang D, atas dasar kebinekaan, maka Della sebaiknya tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. Nah, ini berarti tidak menunjukkan kita itu bisa beradaptasi sehingga kurang tepat. Kemudian yang E, Della merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijabkan hati dulu. Nah, ini juga jelas-jelas tidak boleh dipilih karena menunjukkan kita tidak bisa beradaptasi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang kelima itu adalah yang A. A dapat poin 5, kemudian B dapat poin 4, C dapat poin 3, E dapat poin 2, dan D dapat poin 1. Soal yang keenam, Vino adalah pemilik sebuah bisnis wedding organizer di Sumatera Selatan. Pada masa pandemi, banyak pelanggan yang membatalkan reservasi jasa WO tersebut karena adanya larangan mengadakan resepsi pernikahan, karena akan mengakibatkan kerumunan. Hal ini membuat keuntungan Vino menurun drastis dan sulit membayar gaji para karyawan. Apa yang harus dilakukan oleh Vino? Oke, jadi di sini disebutkan Vino ini seorang owner ya. Kemudian masalahnya itu adalah banyak yang membatalkan reservasi jasa WO si Vino ini karena adanya larangan mengadakan resepsi yang mengakibatkan kerumunan. Hal ini membuat keuntungan Vino menurun drastis dan sulit membayar gaji para karyawan. Nah, oke. Kalau dilihat dari ciri-ciri soal ini, indikatornya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, ya. Karena berkaitan dengan inovasi dan juga solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh si Vino ini. Oke, kalau kita lihat yang A, menawarkan banyak promo paket resepsi pernikahan, banyak promo. Nah, ini kurang efektif. Kenapa? Karena di soal sudah disebutkan bahwasannya keuntungan Vino ini menurun drastis dan sulit membayar gaji karyawan, sehingga ini tidak ya. Kemudian yang B, menawarkan paket resepsi pernikahan yang melibatkan sedikit orang sehingga lebih khidmat. Oke, boleh ya kita keep dulu karena ini melibatkan sedikit orang sehingga tidak mengakibatkan kerumunan. Oke. Yang C menawarkan paket live streaming. Ya, ada kata-kata live streaming, resepsi pernikahan sehingga mengurangi kerumunan. Oke, ini bagus, kita keep juga. Yang D menawarkan diskon besar selama pandemi, ini juga kurang ya. Ini sama kayak A. Yang E menggunakan jasa selebgram dan influencer ternama untuk mempromosikan paket pernikahan yang tersedia. Nah, yang E ini terlihat inovatif ya karena
melibatkan orang lain sehingga adanya kerjasama. Namun yang E ini kurang menjawab masalah yang ada di soal karena kan masalah utamanya itu adalah larangan mengadakan resepsi pernikahan karena akan mengakibatkan kerumunan sehingga jawaban yang E ini juga kurang ya. Jadi kalau dilihat dari seluruh jawaban, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang C dapat poin 5 ya, karena ini sudah sesuai ya untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal. Kemudian ini ada kata-kata live streaming juga, berarti dapat memanfaatkan teknologi secara efektif ya. Kemudian untuk yang poin 4-nya itu ada di poin B. Kemudian D dapat poin 3. A dapat poin 2 dan E dapat poin 1. Lanjut ke soal yang ketujuh. Akhir-akhir ini sangat sering terdengar kabar penculikan anak dan aksi terorisme yang terjadi di desa sebelah sehingga membuat kami sebagai orang tua juga merasa cemas. Para orang tua mulai membatasi kegiatan anak-anak di luar rumah seiring maraknya berita tersebut. Suatu hari terdapat warga yang baru pindah ke desa kami terlihat sangat mencurigakan. Mereka menutup diri dan tidak pernah berbaur dengan masyarakat sekitar. Sebagian warga mulai khawatir jika warga tersebut salah satu anggota komunitas berbahaya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi di sini kita subjeknya itu sebagai para orang tua ya, ataupun masyarakat. Kemudian masalahnya itu adalah terdengar kabar penculikan, kemudian ada warga baru yang baru pindah ke desa. Kemudian terlihat sangat mencurigakan ya. Kemudian mereka itu nggak pernah berbaur dan segala macam. Sebagian warga juga udah khawatir ya, takut mereka ini adalah salah satu anggota komunitas berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kita lihat indikatornya ini adalah anti radikalisme. Tapi ada kunci ya, ada kunci di soal ini menyebutkan terlihat sangat mencurigakan. Nah, aku tandain ya. Kalau misalnya mencurigakan, ya berarti masih belum jelas ya, masih tidak ada bukti secara terang-terangan yang menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah anggota komunitas berbahaya ataupun mereka ini terindikasi radikalisme. Sehingga kalau misalnya masih ada kata-kata mencurigakan, diduga, kemudian dikhawatirkan ya. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan kita ini mencari tahu dulu sumbernya, kevalidan informasinya ya. Jadi jangan asal tuduh. Ya, oke. Kalau kita lihat jawaban yang ada di sini, yang A, segera melaporkan ke polisi. Nah, ini nggak boleh ya, langsung melaporkan tanpa ada bukti yang jelas. Yang B, berusaha untuk tidak mencampuri urusan orang lain karena ini bukan kewajiban saya. Ini juga kurang, berarti kita tidak peduli, terkesan tidak peduli dan juga tidak proaktif dalam menangani masalah yang terjadi. Kemudian yang C, mengajak warga lainnya untuk tetap berhusnuzon. Oke, tidak mencurigai orang baru dan menyarankan agar fokus dengan kegiatan positif seperti gotong royong. Nah, ini bagus ya tetap berhusnuzon tapi tidak nyambung ya kalau misalnya menyarankan untuk fokus ke gotong royong ya. Oke, yang D, melaporkan kepada aparat desa. Nah, ini juga kurang karena tidak ada bukti yang valid ya teman-teman. Oke, kalau yang E, menghampiri dan berkenalan dengan warga baru tersebut sehingga saya bisa mencari tahu lebih lanjut. Nah, jawaban E ini udah yang paling tepat karena di sini kita melakukan pendekatan internal ya dengan menghampiri dan juga berkenalan. Kemudian kita ini juga mencari tahu dulu lebih lanjut ya. Jadi jangan asal tuduh. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, dapat poin 5. Oke, E dapat poin 5. Soal yang ke-8, Anda bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan. Dalam penerimaan karyawan baru, Anda menerapkan kebijakan untuk melihat profil calon karyawan Anda melalui media sosial yang dimilikinya. Setelah melakukan pengecekan, ternyata ada seorang kandidat yang terindikasi radikalisme. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi di sini disebutkan kita sebagai HRD ya. Masalahnya itu adalah kita itu selaku HRD melihat profil calon karyawan melalui media sosial ya.
Setelah dicek, ternyata ada salah satu kandidat yang terindikasi radikalisme. Apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi teman-teman, ini indikatornya itu adalah anti radikalisme. Anti radikalisme. Nah, untuk memutus dan mencegah penyebaran paham radikal yang lebih luas kepada karyawan di kantor, maka kita harus langsung cut off ya, cut off calon karyawan yang memang terindikasi radikalisme. Karena di sini memang sudah jelas-jelas ya temannya di media sosialnya itu kita udah cek juga kalau ada terindikasi radikalisme, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah memutuskan untuk tidak menerima orang tersebut ya. Itu jawaban yang A dapat poin 5. Oke ya. Kemudian untuk yang B, menyarankan kepada orang tersebut untuk menghapus semua postingannya di media sosial yang menjurus pada radikalisme. Nah, ini dapat poin 4 ya, karena dia ini kita suruh menghapus postingannya, tapi bisa jadi dia ini menyebarkan paham radikal kepada karyawan yang lain kalau misalnya dia itu diterima ya. Kemudian poin 3 itu dapat E ya, di E dapat poin 3 maksudnya, kemudian D dapat poin 2 dan C dapat poin 1. Suatu hari Fauzan pergi ke suatu daerah, di mana daerah tersebut memiliki sebuah kebudayaan yang tidak lazim ditemukan di daerah lainnya di Indonesia, yaitu bagi warga suku tersebut anjing dianggap sebagai binatang yang membahayakan. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing yang berkeliaran di daerah tersebut. Di sisi lain, Fauzan mengetahui bahwa pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, melarang pembunuhan binatang tanpa alasan yang jelas, dan melarang eksploitasi binatang seperti sirkus. Sikap Anda adalah, oke, jadi di sini kita pergi ya. Jadi di sini masyarakat biasa kemudian mendapatkan perbedaan yang tidak lazim, yaitu adanya pembunuhan binatang, yaitu anjing-anjing yang berkeliaran di daerah tersebut. Nah, di sini disebutkan juga kalau pemerintah ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan ya, melarang pembunuhan binatang dan juga melarang eksploitasi binatang. Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri soal ini, indikatornya itu adalah sosial budaya. Ya, oke. Jadi teman-teman, untuk materi sosial budaya itu adanya kan perbedaan biasanya ya. Perbedaan itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang bisa ditolerir dan tidak bisa ditolerir. Nah, bisa ditolerir ini contohnya itu seperti perbedaan suhu, perbedaan atasan, sistem yang baru. Ya, kalau misalnya tidak bisa ditolerir ini, perbedaan yang melawan ataupun tidak sesuai dengan aturan, ya, tidak sesuai dengan aturan, norma, agama, ya. Jadi itu tuh tidak bisa ditolerir ya. Kalau misalnya bisa ditolerir, maka pilih jawaban yang mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Kalau misalnya tidak bisa ditolerir, maka pilih jawaban yang menyampaikan secara baik-baik ya, ataupun cukup menghargai tanpa harus mengikuti perbedaan tersebut. Oke, kita lihat yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, ini bagus ya karena jelas-jelas di sini pemerintah sudah melarang, sehingga yang paling tepat itu adalah mengkomunikasikan ya kalau ini tuh adalah hal yang dilarang. Kalau yang B, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Nah, ini kurang ya karena tidak berjenjang. Apalagi kita pergi ke daerah orang. Ini kurang etis. Kalau yang C, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi, ini juga tidak efektif karena justru akan memancing keributan ya, tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang D, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah, ini yang aku bilang ya, tidak boleh dilakukan. Bukan berarti kita itu tidak bisa beradaptasi, akan tetapi ini adalah perbedaan yang tidak bisa ditolerir sehingga tidak boleh ikut melakukannya.
Kalau yang E, saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Ini juga tidak, karena berarti kita itu tidak peduli terhadap masalah yang terjadi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Yang A dapat poin 5, B dapat poin 4, C dapat poin 3, kemudian E dapat poin 2, dan D dapat poin 1. Lanjut soal yang ke-10, Rizky adalah seorang petugas keamanan di sebuah bank swasta. Selain menjaga keamanan, Rizky juga membantu setiap pelanggan yang baru datang untuk memberikan nomor urut antrian sesuai dengan kebutuhan pelanggan, apakah menuju customer service ataupun ke teller. Suatu hari datang kakek yang didampingi cucunya meminta melakukan pengurusan buku bank tanpa harus mengantri. Karena kakek mengaku nyeri sendi yang membuatnya sulit untuk menunggu lama. Pada saat itu, situasi ruang tunggu penuh dengan pelanggan lainnya sehingga sesak dan panas. Apa yang harus dilakukan oleh Rizky? Nah, jadi Rizky ini disebutkan sebagai petugas keamanan. Kemudian masalahnya itu adalah ada seorang kakek yang didampingi cucunya minta melakukan pengurusan buku bank tanpa harus mengantri ya. Ini yang harus kita highlight. Kemudian dia itu mengaku nyeri sendi dan membuatnya sulit untuk menunggu lama. Di situasi ruang tunggu itu juga penuh ya. Kemudian pelanggan lainnya itu juga panas, kemudian sesak juga ya di dalam ruang tunggu tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh Rizky? Nah, kalau misalnya ada dapat case seperti ini, maka indikatornya itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik dan profesionalisme. Ya, jadi di sini si kakek ini minta didahulukan, padahal dia juga didampingi oleh cucunya. Maka pilih jawaban yang sesuai dengan SOP, ya. Pilih jawaban sesuai dengan SOP, yaitu mengantri, ya. Tetap mengantri, tidak boleh didahulukan. Oke, kalau kita lihat yang A menyarankannya untuk pulang dan datang esok hari lebih cepat agar bisa mendapatkan pelayanan lebih cepat. Menyarankannya untuk pulang ini berarti dia ini menolak pelanggan sehingga kurang ya. Kemudian yang B mendahulukannya karena iba dengan si kakek. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan SOP. Kemudian disebutkan bahwasanya kakek ini juga didampingi oleh cucunya. Jadi kan bisa aja diantrikan oleh cucunya. Ya, jadi yang B ini juga kurang. Yang C meminta masukan dari atasan Anda. Nah, meminta masukan dari atasan ini juga harus dihindari ya teman-teman karena dapat menunjukkan bahwasanya kita tidak mampu menguasai SOP ya. Kemudian yang D memintanya untuk mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil. Nah, ini adalah jawaban yang sesuai dengan SOP ya. Kemudian yang E memintanya memberi alasan untuk didahulukan sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. Nah, di sini minta dia untuk ngasih alasan. Alasannya sebenarnya udah jelas ya di soal. Kemudian sembari menjelaskan prosedur aturan yang berlaku. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya, yang D itu dapat poin 5, yang C dapat poin 4, E dapat poin 3, B dapat poin 2, dan A dapat poin 1. Sekian untuk video kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk terus belajar dan juga berdoa supaya dimudahkan untuk tes CPNS. Kemudian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Atis Fajriza dan bisa cpns.com supaya kamu nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Oke, sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.